Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Indah Kuntari, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro dengan unit kerja SMP Negeri 1 Gayam akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya berpikir bahwa guru harus lebih dominan, memberi transfer ilmu kepada peserta didik. Saya yang lebih sering berceramah dan peserta didik hanya diam mendengarkan, dan jika tidak ditanya, mereka juga tidak akan bertanya. Saya lebih terfokus pada tuntunan ketercapaian materi sesuai dengan target kurikulum dan mengharuskan mereka mendapatkan nilai yang mencapai KKM serta dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Saya berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya dan menyamaratakan kemampuan peserta didik pada saat pembelajaran tanpa mau mengetahui proses mereka di dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang memiliki nilai bagus dikatakan dia anak yang pandai. Saya masih menggunakan ancaman di dalam pembelajaran untuk membuat peserta didik saya lebih disiplin dan bertanggung jawab ketika mereka di dalam kelas. Setelah saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan guru penggerak ini, saya banyak belajar dan mengubah pemikiran saya sebagai seorang guru. Guru itu sebagai pamong, memberi tuntunan, membimbing dan mengarahkan anak agar mereka tidak salah arah dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin sadar bahwa setiap anak itu memiliki keunikannya sendiri. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Nah, di dalam menuntun itu, kita harus mempertimbangkan kodrat alam anak. Karena anak tidak bisa meninggalkan kodratnya sebagai anak yang memiliki kemampuan yang berbeda. Berhamba pada anak. Pendidikan berhamba pada anak bukan berarti kita menyembah mereka, melainkan kita sebagai pendidik memberikan pelayanan yang terbaik yang kita miliki untuk anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita harus mengenali karakter mereka yang berbeda-beda. Kita harus mengerti metode pembelajaran apakah yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak, agar di dalam pembelajaran mereka merasa bahagia dan selamat. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid sesuai dengan zamannya. Menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu memberi mereka kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya dan mengembangkan ide yang dimiliki. Menerapkan sistem among, menuntun bukan menuntut. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap peserta didik. Kita hanya dapat menuntun mereka sesuai kodrat alam yang dimiliki agar tidak salah arah dan lebih terarah. Berusaha menjadi teladan yang baik bagi peserta didik di dalam perkataan maupun perbuatan. Setelah melakukan refleksi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita gambar dan kita warna sesuai dengan keinginan kita. Setiap anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun, menunjukkan, membimbing anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut, agar mereka dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Pendidikan itu bukan hanya sebagai transfer ilmu kita kepada peserta didik, namun menuntun mereka sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, agar mereka memiliki budi pekerti yang baik dan memiliki profil pelajar Pancasila. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Kita sebagai pendidik menghormati
dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodrat alam mereka. Melayani mereka dengan setulus hati sesuai kebutuhan, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dari saya. Semoga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak didik kita dan bisa menuntun mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, salam bahagia dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.